Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kalian tadi waktu berangkat sekolah? Apakah kena hujan atau macet? Hujan. Jadi ini sekarang itu lagi musim hujan. Jadi kalian itu harus membawa jas hujan agar tidak sakit. Dan Bapak akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang masih musim hujan ya. Jadi kalian harus minum vitamin dan juga minum teh hangat agar tidak sakit. Sebelumnya Bapak akan presentasi terlebih dahulu. Aleta, ayo, Amelia, Askanio, Arsaka Kilana, kemudian Emrehan, sakit, Emrifan, sakit juga, Andriansyah, Haikal, Gilang. Kita doakan untuk teman-teman kalian yang sakit, semoga lekas sembuh dan diberikan agar masuk lagi sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Untuk materi kemarin ada yang masih ingat terkait apa Bapak menjelaskan materi kemarin tentang apa? Baik, materi kemarin tentang tes deskripsi, benar sekali. Jadi untuk hari ini adakah yang tahu materi apa? Tes prosedur. Baik, jadi kalian kemarin waktu Mama sudah membaca ya. Sekarang mengenai tes prosedur. Sudah Bapak siapkan dulu. Apa sih kalian ketahui tentang tes prosedur itu? Itu membuat benar sekali. Benar yang disampaikan teman kalian. Tes prosedur itu tadi itu berupa langkah-langkah aktivitas. Jadi materi hari ini adalah teks prosedur. Yang sudah disebutkan teman kalian tadi sudah benar bahwa teks prosedur itu menjelaskan tentang langkah-langkah. Tadi sudah menyampaikan tentang cara membuat nasi goreng. Itu juga termasuk teks prosedur karena di dalamnya itu berisi tentang langkah-langkah atau aktivitas. Apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Ada yang tahu? Langkah-langkah aktivitas. Benar sekali dari dua pendapat teman kalian tadi. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itu juga termasuk mengenai pengertian dari teks prosedur itu sendiri. Yang kedua, mengapa penting untuk mengetahui langkah-langkah yang benar? Mengapa di teks prosedur ini harus mengetahui langkah-langkah yang benar? Apakah kita tahu? Benar sekali, agar teks prosedur ini dilakukan agar tidak kacau. Urutan langkah-langkah yang digunakan atau yang dilakukan itu urut agar tidak kacau. Oke, lanjut.
Tadi sudah menjelaskan tentang apa itu teks prosedur, kalian sudah tahu kan? Jadi ini Bapak akan menjelaskan pengertian dari teks prosedur itu sendiri. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu dengan benar. Ya kan, teks prosedur tadi itu berisi tentang langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itu harus teratur sehingga tujuan dapat tercapai. Nah, dari teks prosedur sendiri itu kita harus menentukan tujuan yang akan dicapai, seperti tujuannya kayak kita akan membuat nasi goreng. Tujuannya itu membuat nasi goreng misal 2 porsi, itu juga termasuk tujuan dari teks prosedur. Agar jika kita tidak menentukan tujuan terlebih dahulu, maka teks prosedur yang dilaksanakan itu menjadi kacau karena tidak ada tujuan yang harus dilakukan. Jadi harus ada tujuan terlebih dahulu. Oke, lanjut dulu. Bapak akan kasih waktu 1-2 menit untuk menulis. Apakah sudah selesai semua? Bapak akan lanjutkan. Yang kedua, fungsi dari teks prosedur. Fungsi dari prosedur itu sebagai panduan untuk melakukan suatu kegiatan agar lebih mudah dipahami. Mengapa? Sebab ini teks prosedur ini sebagai panduan. Karena di dalamnya itu berisi terkait langkah-langkah atau aktivitas untuk melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur ini berfungsi sebagai panduan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan agar mereka yang membaca itu lebih mudah memahami. Kedua, membantu orang lain supaya tidak salah sangka. Nah, kan kita sudah mengetahui teks prosedur itu tadi kan langkah-langkah. Jika teks prosedurnya itu dibaca orang lain, itu akan tidak salah sangka karena itu juga termasuk suatu kegiatan seorang untuk melakukan serta memastikan hal yang dicapai sesuai dengan tujuan yang dilakukan. Dan jadi dalam teks prosedur sendiri ini harus menentukan tujuan yang dicapai sehingga itu dapat diharapkan oleh pembaca atau orang yang melakukan sesuatu. Terus dulu, kita akan kasih waktu 1-2 menit. Apakah sudah selesai semua? Kita akan lanjut ya. Yang ketiga, ada jenis teks prosedur. Dari jenis-jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 2. Ada jenis teks prosedur kompleks dan jenis teks prosedur sederhana. Dari kedua jenis teks prosedur ini itu berbeda. Jenis teks prosedur kompleks ini berisi banyak langkah. Jadi langkahnya itu kompleks, langkahnya itu banyak. Itu biasanya terdiri dari 5 sampai 10 atau lebih langkah-langkah yang akan dilakukan. Itu namanya teks prosedur kompleks karena berisi banyak langkah-langkah. Dan biasanya di teks prosedur kompleks ini itu memerlukan suatu alat dan bahan. Karena itu yang dilakukan seperti kayak cara membuat nasi goreng. Nah, itu kan memerlukan suatu alat dan bahan karena itu kalau tidak ada bahan itu tidak makan teks prosedur. Jadi harus menentukan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian kedua, contoh prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu berisi langkah yang singkat, seperti cara menyalakan lampu senter. Nah, itu juga termasuk teks prosedur sederhana karena terdiri dari 2 sampai 4 langkah-langkah. Jadi itu namanya teks prosedur sederhana.
di teks prosedur sederhana ini berbeda dengan teks prosedur yang kompleks. Mengapa? Karena teks prosedur sederhana ini tidak memerlukan alat tambahan. Seperti yang Bapak contohkan tadi, itu cara menyalakan lampu senter. Bukan kita tinggal menyalakan lampu senter, kemudian lampu menyala, itu termasuk teks prosedur sederhana. Jadi berbeda kan? Tadi apa bedanya teks prosedur kompleks sama sederhana? Yang kompleks memerlukan apa? Alat tambahan. Kalau teks prosedur sederhana tidak perlu. Nah, kemudian ada lagi terdiri dari berapa? 5 sampai 10 atau lebih langkah-langkah. Kalau teks prosedur sederhana 2 sampai 4 langkah. Oke, baik. Kalian sudah paham ya, berarti ini Bapak akan lanjutkan ciri-ciri teks prosedur. Nah, dari ciri-ciri teks prosedur ini yang pertama menggunakan kata perintah atau imperatif. Mengapa? Karena dalam teks prosedur sendiri itu harus melakukan suatu tindakan. Jadi itu harus menggunakan kata perintah atau imperatif. Jadi misal kayak tuang, aduk, panaskan, itu termasuk kata perintah imperatif. Kayak menuangkan kopi ke dalam gelas, itu termasuk kata kerja imperatif. Dan aduk gelasnya termasuk kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua bersifat logis dan berurutan. Nah, dari teks prosedur sendiri itu harus bersifat logis. Logis itu harus sesuai dan berurutan. Jadi kalau teks prosedur yang kita itu nggak urut, nggak sesuai langkah itu belum dinamakan teks prosedur yang baik. Karena teks prosedur yang baik itu harus bersifat logis dan berurutan agar orang yang melakukan suatu tindakan, yang melakukan suatu teks prosedur ini itu dapat mengetahui dan mendapatkan tujuan yang akan dicapai. Dulu langkah-langkah mengikuti tata urutan yang jelas. Jadi harus mengikuti urutan yang jelas. Ditulis. Berarti Bapak akan kasih waktu 1 sampai 2 menit. Sudah selesai? Bapak akan lanjut. Ciri-ciri teks prosedur yang ketiga, menggunakan bahasa jelas dan singkat agar mudah dimengerti. Mengapa harus menggunakan bahasa jelas dan singkat? Agar bisa dipahami. Jadi kita harus, kalau teks prosedur itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan singkat dan tidak bertele-tele, karena akan membingungkan pembaca. Jadi teks prosedur ini harus jelas dan singkat agar dimengerti pembaca. Kemudian ciri-ciri yang keempat, mengandung tujuan di awal, menjelaskan apa yang ingin dicapai. Dari ciri-ciri teks prosedur ini yang keempat, mengandung tujuan di awal. Mengapa sih harus ada tujuan di awal judul, di awal sebelum istilah judul? Mengapa harus ada tujuan? Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, dari teks prosedur ini harus menentukan tujuan di awal, karena agar kalau kita tidak menentukan tujuan di awalnya, nanti sang pembaca akan kebingungan. Jadi harus menentukan tujuan di awal agar langkah-langkah yang kita tulis, langkah-langkah yang sudah itu menentukan tujuan yang akan dicapai. Jadi terus mengandung tujuan di awal. Jadi lanjut. Terus berjauh. Maka akan kasih waktu 1 sampai 2 menit. Apakah sudah selesai? Ayo yang ramai itu ditulis sudah. Bapak
menjelaskan tentang apa pengertian, jenis, ciri. Sekarang struktur teks prosedur yang pertama yaitu judul. Judul ini berisi nama kegiatan atau alat. Jadi nama kegiatan yang seperti cara memasak mie goreng, termasuk cara membuat teh panas, termasuk cara menyalakan kompor. Kemudian setelah judul itu ada tujuan hasil yang ingin dicapai. Jadi seperti kita membuat nasi goreng yang misalnya tujuannya itu membuat nasi goreng dengan rasa apa, dengan rasa yang enak atau khas apa, termasuk tujuan yang akan dicapai agar langkah-langkah nanti itu dan tujuannya itu tercapai. Kemudian ketiga, bahan dan alat. Nah, dalam struktur yang ketiga ini alat dan bahan itu ada di yang kompleks, teks prosedur kompleks itu berisi tentang alat dan bahan. Nah, kan tadi misal membuat nasi goreng apa aja alat, apa aja bahannya kalau nasi goreng? Pertama nasi, bawang merah, bawang putih itu termasuk alat dan bahan. Kemudian kalau alatnya, ya, kemudian keempat langkah-langkah. Langkah-langkah di sini itu termasuk urutan kegiatan dari awal hingga selesai. Jadi, misal kita lagi membuat kopi, masukkan kopinya terlebih dahulu. Itu langkah pertama. Kemudian masukkan air, aduk, kemudian baru selesai. Ini termasuk langkah-langkah. Oke, apakah sudah paham dari sini? Kalau masih belum paham, Bapak tanya, boleh ditanyakan. Silakan ditulis kalau apakah sudah selesai. Bapak akan lanjut. Selanjutnya analisis contoh. Nah, jadi tadi kan dari teks prosedur ini itu ada kata kerja imperatif atau perintah seperti panaskan, masukkan, tuang, tambahkan, aduk. Itu termasuk kata kerja perintah. Dia urutan langkah jelas dan logis. Mengapa tadi harus jelas dan logis? Agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian tujuan disebutkan di awal. Mengapa tadi? Bapak sudah jelaskan. Nah, kenapa tujuan harus disebutkan di awal? Ya, benar sekali. Jadi agar langkah itu dapat menemukan tujuan yang akan dicapai. Oke, Bapak akan lanjut. Nah, tadi kan sudah membahas tentang beberapa teks prosedur, kemudian ciri, jenis, struktur. Sekarang bagaimana sih cara menulis teks prosedur yang benar? Dalam menulis teks prosedur yang benar itu menggunakan kata kerja aktif perintah seperti tadi, masukkan, aduk, tuang. Kemudian kedua harus menyusun langkah secara urut dan logis. Nah, secara urut dan logis. Kemudian ketiga, sertakan alat dan bahan jika memerlukan. Keempat, tuliskan tujuan di awal agar pembaca mudah memahami petunjuk. Dan ini adalah tips menulis teks prosedur. Oke, lanjut. Dari kesalahan umum ini dari teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, langkah tidak berurutan. Jadi kalau menjelaskan teks prosedur ini langkah-langkahnya tidak berurutan, maka tujuan yang akan dicapai itu tidak berhasil. Karena langkah-langkah yang tidak berurutan ini akan menjadikan tidak acak, menjadikan ambigu nanti kalau tidak mengikuti langkah-langkah yang benar-benar. Itu jadi tujuan yang akan dicapai itu tidak berhasil. Kemudian kata perintah tidak jelas. Kata perintah tidak jelas ini seperti
kayak seperti kita menuangkan air ke kemana? Kalau tidak menjelaskan menuangkan air, hanya menuangkan air itu tidak jelas. Menuangkan air kemana? Menuangkan air ke gelas itu masuk kata perintah yang jelas. Dan tujuan tidak dicantumkan. Nah ini tujuan harus dicantumkan di awal. Sekali lagi tujuan harus dicantumkan di awal. Karena kalau tujuan tidak dicantumkan nanti tidak akan berhasil. Nanti akan salah semua. Kemudian bahasa terlalu panjang atau membingungkan. Bahasa yang panjang ini juga termasuk kesalahan dalam teks prosedur. Karena harus teks prosedur ini juga harus jelas, ringkas, urut. Kalau panjang dan membingungkan akan membingungkan pembaca juga. Jadi harus jelas. Ini termasuk kesalahan-kesalahan umum dalam menulis teks prosedur. Menulis Bapak akan kasih waktu 1 sampai 2 menit. Maka sudah selesai, Bapak akan lanjut. Nah, sekarang Bapak akan kasih waktu untuk membuat teks prosedur. Temanya bebas, judulnya bebas. Satu bangku 2 anak. Jadi dua orang menjadi satu kelompok. Jadi satu bangku. Bapak akan kasih waktu 5 menit untuk membuat teks prosedur yang berisi tentang alat dan bahan, langkah-langkah. Oh iya, jangan lupa tujuan. Tujuan ini yang sudah Bapak jelaskan tadi harus tujuan itu harus ditulis. Terus setelah judul sesuai dengan struktur yang Bapak jelaskan. Kalau semisal masih kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, harus urut, harus langkah-langkahnya harus urut dan jelas. Kalau tidak urut, kenapa? Kalau tidak urut nanti hasilnya tidak akan. Maka dengan lagi kalau mau tanya, apakah sudah selesai semua? Kalau mau melihat contoh, ada di buku paket halaman 141. Nah itu juga ada teks prosedur seperti ini. Di sini tuh ada alat bahan itu gunting, kemudian sendok tes, potong roti itu minyak goreng. Seperti itu. Dan kemudian langkah-langkahnya. Jadi yang sudah Bapak tadi oleh tadi sudah kan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Apakah sudah selesai semua? Bapak akan lanjut. Sudah selesai, nanti akan dikumpulkan ke bangku depan. Nanti akan Bapak katakan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, kita menjadi kesimpulannya dari teks prosedur. Teks prosedur membantu kita untuk melakukan sesuatu dengan benar dan teratur. Karena dari teks prosedur sendiri itu memiliki kata ciri khas, yaitu menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Dari teks prosedur sendiri itu langkah-langkahnya harus urut, bahasanya yang jelas dan tujuannya harus pasti sehingga kegiatannya itu dapat menjadi mudah dan dapat dilaksanakan dengan apakah dari materi
Mungkin ada yang mau bertanya. Apakah sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, untuk materi hari ini, pelajaran hari ini Bapak akan tutup. Nah, oh iya, tadi kan kalian sudah membuat teks prosedur secara berkelompok ya. Nah, Bapak akan kasih tugas kalian untuk mengerjakan teks prosedur secara individu dan membuat pekerjaan rumah. Dan besok minggu depan dikumpulkan di meja di loker Bapak. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, tujuan, langkah, alat, dan bahan itu harus urut. Adakah yang ditanyakan? Ya, dikumpulkan minggu depan di lokernya Bapak. Oke. Maka sudah. Untuk materi hari ini Bapak akan tutup. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Dan cukup sekian materi terkait teks prosedur hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau yang masih belum jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Bapak akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak